warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiarto, Kepala SMA Negeri 1 Meranggen. Mohon izin untuk menyampaikan berbagi praktik baik terkait dengan implementasi atau pelaksanaan kurikulum Merdeka di SMA 1 Meranggen. Teman-teman sejawat, bahwa setelah kami dinyatakan lolos seleksi sebagai sekolah penggerak angkatan yang pertama, maka langkah yang kami lakukan adalah pertama melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, masyarakat, dan komite sekolah, serta stakeholder yang meliputi Bapak Camat, Kapolsek, Pak Danramil, dan kelurahan setempat. Setelah mengadakan sosialisasi yang sangat masif, kami lanjutkan selanjutnya ke dalam, yaitu membentuk namanya komite pembelajaran yang terdiri dari 11 orang guru perwakilan mapel yang mengajar di kelas 10. Selanjutnya, setelah kami melaksanakan sosialisasi dan membentuk komite pembelajaran, kami lanjutkan dengan melaksanakan BIMTEK untuk komite pembelajaran yang telah kami bentuk tadi. Tujuannya adalah membekali teman-teman dan kita semua untuk memahami dan bisa merancang nanti proses pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka. Diharapkan teman-teman yang tergabung dalam komite pembelajaran nanti dapat melaksanakan pendampingan kepada guru-guru kelas 10 yang lain, agar guru-guru kelas 10 juga paham, mengerti, dan nantinya bisa melaksanakan kurikulum Merdeka di kelas. Pendampingan ini dilaksanakan selama beberapa hari, mulai dari perencanaan sampai pembuatan bahan ajar. Terdiri dari analisis capaian pembelajaran, ATP, TP, dan selanjutnya diimplementasikan dalam modul ajar. Setelah teman-teman kelas 10 semuanya didampingi oleh rekan-rekan yang tergabung dalam BIMTEK, dalam komite pembelajaran, selanjutnya kami menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, pembagian jam mengajar, merancang pembelajaran intrakurikuler, dan merancang pembelajaran proyek yang nanti akan dilaksanakan. Itu tahap persiapan yang sudah kami laksanakan. Setelah persiapan matang, teman-teman, maka pada saatnya kita laksanakan pelaksanaan kegiatan kurikulum Merdeka Mengajar di kelas. Langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama adalah melaksanakan kunjungan kelas. Di setiap kelas 10 memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran telah menggunakan pembelajaran dengan paradigma baru. Tim yang kami bentuk, komite pembelajaran, bersama kami untuk meninjau dan sekaligus memberikan coaching klinik dan arahan-arahan kepada teman-teman guru, saling sharing, diadakan setiap minggu sekali di hari Jumat. Selain pemantauan KBM di dalam kelas, kita juga pemantauan pelaksanaan proyek. Karena proyek ini kami laksanakan sesuai rancangan kami di minggu terakhir di setiap bulannya. Saya ulangi, di minggu terakhir di setiap bulannya, 1 minggu full kita melaksanakan kegiatan proyek yang telah dilaksanakan dan dilaksanakan oleh tim. Masing-masing tema proyek ditangani oleh tim yang berbeda. Tim ini terdiri dari guru-guru yang mengajar di kelas 10 sebagai fasilitator yang bertanggung jawab pada tema-tema yang sudah dibagi di bawah koordinator proyek. Koordinator proyek kami ambilkan dari guru-guru kami yang kompeten di bidangnya. Adapun pelaksanaan kegiatan proyek ini kami melibatkan selain narasumber dari dalam, juga kita undang ahli-ahli di bidangnya. Kita tahun ini mengambil tema
kebinekaan, bangunlah jiwa raga dan kewirausahaan. Dan masing-masing ditangani oleh tim dan di narasumbernya dari berbagai ahli, baik dari dalam maupun dari luar, termasuk alumni dan orang tua yang menguasai di bidangnya. Selain mengadakan pemantauan dan coaching klinik, kami juga mengadakan pemantauan proyek secara langsung di setiap akhir minggunya, di setiap akhir bulan, di akhir minggu keempat di setiap bulannya. Di sana anak-anak melaksanakan proyek, tidak ada lagi mata pelajaran reguler seperti bahasa Indonesia, kimia, biologi, agama, dan lain-lain. Semua siswa dan guru terlibat dalam kegiatan proyek yang pelaksanaannya dapat bertempat di mana saja. Kami manfaatkan di ruang multimedia, di aula, di halaman, di kebun, dan di mana saja yang dibutuhkan oleh fasilitatornya. Rentetan pelaksanaan ini akan kami evaluasi terus dalam setiap minggunya. Di setiap Jumat kami evaluasi bersama-sama teman tim komite pembelajaran, dan kadang juga meminta bantuan dari pengawas sekolah atas kendala-kendala yang kami hadapi. Setelah pelaksanaan kita pantau, kita laksanakan dengan perencanaan yang sangat matang tadi, lalu diakhiri dengan bagian evaluasi dan tindak lanjut. Hal-hal yang kita temukan di dalam kegiatan intrakurikuler dan proyek, kita evaluasi bersama-sama seluruh guru, baik komite pembelajaran, guru-guru kelas 10, koordinator proyek, fasilitator proyek. Kita duduk bareng untuk mengevaluasi jalannya PKBM di dalam kelas dan proyek. Di dalam intrakurikuler, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan paradigma baru harus dipastikan berjalan. Jadi kita harus memastikan kehadiran guru itu penting, tetapi lebih penting adalah memastikan bahwa perubahan terjadi, yaitu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, berpusat pada siswa, dan melayani siswa dengan sesuai minat dan bakatnya. Tindak lanjutnya, setelah kita evaluasi apa-apa kendala, keunggulan, dan kendala-kendala yang kita hadapi, kita lalu lanjutkan dengan fase tindak lanjut yang terdiri dari setelah kita menganalisa dari kendala tadi, kita tindak lanjutnya adalah memaksimalkan mata MGMP MAPEL di setiap kelompoknya, sehingga MAPEL ini, MGMP ini dapat saling sharing, memastikan kekurangan itu harus diperbaiki. Dan selanjutnya setelah kita memaksimalkan MGMP MAPEL, kita juga memaksimalkan saling berbagi praktek baik antar guru MAPEL, antar tim yang menangani proyek, antar fasilitator, dan bisa juga antar koordinator proyek. Jadi baik intra maupun kegiatan proyek kita tindak lanjuti dengan berbagi praktik baik. Harapannya apa? Harapannya adalah untuk memastikan bahwa praktek baik ini dapat digunakan lagi dalam masa-masa mendatang untuk di semester selanjutnya. Demikian praktek baik yang sudah kami lakukan di SMA 1 Meranggen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.